Hai hai hai, kembali lagi ke channel kreator pengangguran. Film kali ini menceritakan seorang pria yang akan menjadi penguasa Gujarat dengan cara berbisnis oplosan miras. Oke, bagi kalian yang mau filmnya diceritakan, silahkan komen di bawah. Dan selanjutnya, intro. Sudah minum kopi? Ngopilah, karena cangkir kopi mengandung sejuta inspirasi. Apalagi kalau ada yang nemenin, pacar gitu. Kalau gak ada pacar ya istri orang juga gak apa-apa. Sama mamaku mau bang. Yo jangan mamamu juga bangsat. Oke, jangan lupa subscribe kreator pengangguran dan ngopi. Gak usah banyak cincong lagi, langsung saja showtime. Sui malah ngentep. Berlatar belakang di India, tepatnya di daerah Gujarat, di mana di daerah tersebut adalah bandarnya para pemasok miras oplosan. Dan kita diperkenalkan oleh seorang pria berkacamata yang bernama Reis. Dan pria yang selalu berada di samping Reis bernama Sadik. Dia adalah sahabat Reis sejak masih kecil. Suatu hari, Reis ingin membuka usaha miras oplosannya sendiri. Lalu ia pun meminta bantuan kepada bosnya yang bernama Seth untuk memberinya modal awal berdagang miras. Bosnya yang merasa bahwa dia akan mendapat saingan baru tidak terima. Akan tetapi, karena atas dasar dia tidak ingin terlihat lemah di hadapan teman-temannya, lalu ia pun menyetujui permintaan Reis dan dengan syarat menyediakan uang awal sebesar 100.000 rupiah. Ya, kalau dirupiahkan mungkin sekitar 20 juta. Lalu ia pun mempunyai ide bagaimana cara mendapat uang untuk modal awal bisnisnya. Ia akan mencuri mobil temannya, kemudian ditukarkan kambing untuk dia jual ke pasar Mumbai, karena akan segera Idul Adha. Tunggu sebentar. Bukannya kalau itu mobil dijual bisa lebih mahal ya harganya? Ini kenapa malah ditukar kambing? Aneh. कार दे के बकरी क्या कसाई खाना खोलेगा? Tak lama kemudian, sampailah mereka di salah satu pasar di Mumbai. Kemudian ada sedikit cekcok di antara mereka karena mereka dilarang untuk berjualan di pasar itu. Lalu, salah satu pedagang juga mengejek Reis dengan sebutan mata empat. नहीं देता क्या तेरे को? चल निकल इधर से चल. Ejekan mata empat kepada Reis merupakan penghinaan terberat baginya. Karena masa kecil Reis dimulai pada saat dia mengalami rabun dan ibunya susah payah membelikan kacamata untuknya. Jadi, setiap kali ada yang mengejeknya, maka ia tanpa ragu akan membantai mereka. Pada saat yang sama, muncullah seorang pria yang bernama Musa.
dia yang kelak akan menjadi rekan bisnis pertama Reis. Suatu hari, terjadi masalah di bisnis Reis karena ada kepala polisi yang baru saja dipindahkan, dan polisi itu adalah polisi jujur yang bernama Majmudar. Majmudar memerintahkan anak buahnya untuk merazia semua bentuk miras, dan bos Reis yang dulu bernama Seth terkena imbasnya. Tak lama setelah itu, Reis dipanggil Majmudar dan dia mengancam Reis jika ia tetap berjualan miras, maka ia tak segan untuk menjebloskan Reis ke penjara. Tak berselang lama, Seth menghubungi Reis untuk mengundangnya dalam pesta. Tapi, anak buah Musa memberitahu jika Seth mengundangnya ke dalam pesta karena dia bertujuan untuk membunuh Reis. Reis yang dulu menolak bekerja sama dengan Seth kemudian memicu amarah Seth dan berniat untuk membunuhnya. Tanpa basa-basi, Reis datang ke pesta Seth dan di sana ia membunuh Seth. Ngaceng ya. Ngaceng diasmu. Enggak, saya tuh enggak ngaceng. Cuma ya Sakit goblok. Kemudian Reis kembali ke rumahnya dan dia mengaku sudah membunuh orang. Wanita ini bernama Asia. Dia adalah istri Reis. Karena Reis mengenal baik dengan Pak Menteri, maka ia pun terbebas dari jerat hukuman. Singkatnya, Reis mengetahui dari TV bahwa ada salah satu calon wakil rakyat yang akan mengadakan kampanye anti miras ke daerah kekuasaan bisnis Reis. Reis mengetahui bahwa bisnisnya akan terancam, lalu ia pun mengancam sang calon wakil rakyat untuk memilih jalan lain untuk dilewatinya. Tapi, ya, karena pada dasarnya di daerah itulah tujuan sang wakil rakyat untuk mencari suara terbanyak. Biasalah, tikus berdasi. Dan lalu ia pun tetap kekeh untuk berkampanye di daerah tersebut. Majmudar yang mengetahui jika akan ada peperangan karena sebelumnya ia menyadap semua alat komunikasi di rumah Reis. Lalu ia pun bergegas untuk menangkap Reis, kemudian menjebloskannya ke penjara. Tak berselang lama, setelah Reis bebas, bisnisnya pun terasa meredup karena uangnya habis untuk membangun properti dan memberi makan kaum miskin di seluruh Fatehpura. Lalu ia pun menghubungi Musa, yang tak lain adalah orang yang menolongnya di saat dia belum punya apa-apa. Kemudian Musa akan membantunya dengan syarat dia mau mengirimkan barang. Tapi ternyata barang yang dimaksud adalah bom.
Reis yang merasa ditipu karena dia dijebak untuk mengirimkan bom ke kota. Kemudian ia membunuh Musa beserta anak buahnya. बेगुनाहों को मारकर जन्नत नसीब नहीं होती। अरे निकले। Mats Mudar yang mengetahui jika Reis melarikan diri. Kemudian dia berniat untuk memancing Reis datang dengan cara menahan istri dan anaknya. Tak lama kemudian, muncullah sebuah mobil yang diduga berisi Reis di dalamnya. Dan pada saat yang sama, Mats Mudar memerintahkan anak buahnya untuk menembak siapapun yang keluar dari mobil tersebut. Tapi ternyata, Reis datang tidak sendirian. Dia datang dengan didampingi para wartawan. Seketika itu juga, Mats Mudar menghentikan niat menembak di tempat. Karena, jika dia menembak pada saat itu juga, maka citra polisi di depan publik akan semakin memburuk. Setelah melihat anak dan istrinya untuk yang terakhir kali, Reis menyerahkan dirinya kepada polisi. Tangisan sedih anaknya seolah-olah memanggil Reis untuk tidak meninggalkan dia dan ibunya. Reis berpesan kepada Mats Mudar untuk menjaga anak dan istrinya jika dia sudah tiada. Kemudian ia pun meminta Mats Mudar untuk menembak dari depan. Mats Mudar yang mendengar permintaan terakhir Reis, kemudian mengabulkannya dengan mengatakan, "Kau pikir aku tidak berani menembak dari depan?" Dan kemudian, scene diakhiri dengan dieksekusinya Reis yang dilakukan Mats Mudar. Lalu film pun selesai.